Coba teman-teman ingat-ingat lagi dan perhatikan apa yang mungkin terjadi dalam hidupmu antara 28 Juni 2022 sampai 3 Desember 2022. Karena tahun lalu itu adalah momentum ketika Neptune retrograding. Dan tanggal 30 Juni 2023, Neptune akan mulai retrograding lagi alias berjalan mundur selama beberapa bulan ke depan. Coba cek deh apa yang terjadi di tahun lalu di antara tanggal-tanggal yang aku sebutkan. Karena mungkin bisa jadi ada siklus atau pola yang terulang kembali. Tapi kali ini Neptune retrograding mengikuti Saturn yang sudah terlebih dahulu retrograding dan Pluto yang sudah terlebih dahulu retrograding, dan nanti Charon serta Mercury dan juga Venus akan retrograding juga. Anyways, transit ini akan terjadi trining dengan Scorpio Moon dan Cancer Sun serta Cancer Mercury. Termasuk Saturn yang sudah lebih dulu retrograding di Pisces juga. Dampaknya apa? Yang paling kerasa banget adalah semua orang bakalan ngerasa lebih sensitif secara emosional. So, control your emotions, please. Wajar banget kalau misalnya banyak yang ngerasa tiba-tiba gampang banget mood swings. Atau pengen banyak istirahat, butuh banyak istirahat, entah istirahat fisik, istirahat mental, istirahat emosi. Do that. Give yourself the permission to do that. Lakuin aja. Dan ingatkan dirimu kalau kita, kamu, aku, kita semua, we are human being, not human doing. Tidak perlu mudah terpancing emosi atau bahkan bereaksi secara berlebihan. Karena dengan Moon yang lagi opposite dengan Jupiter di Taurus nih, segala transit yang ada ini ada untuk mengajarkan kita perasaan itu ada untuk dirasakan kok, bukan untuk dihindari. Feel it, process it, let yourself to learn from it. Kasih kesempatan buat dirimu merasakan emosi dan perasaanmu, hargai mereka, belajar dari keberadaan mereka, dan tidak perlu bereaksi. Bedakan, emosi yang kamu rasakan itu memang emosi atas apapun yang terjadi di present time, atau akumulasi emosi atas luka dan trauma dari masa lalu yang mungkin belum kamu proses, belum kamu selesaikan, dan bahkan belum kamu damaikan. Izinkan emosi atau perasaan yang kamu rasakan itu bisa membantumu memfokuskan diri. Redirecting. Memfokuskan diri untuk mengarahkan dirimu ke masa depan atau kehidupan yang lebih baik yang kamu idam-idamkan. Tapi gunakan transit ini untuk kamu bisa betul-betul, aku bisa bilang, menyelam ke dalam diri dan belajar mengenali. Apakah memang masih ada residu atau sisa emosi, sisa belenggu, sisa trauma dari masa lalu yang sebetulnya masih jadi batu sandungan buat kamu? Apakah ada luka yang belum betul-betul kamu sembuhkan? Luangkan lebih banyak waktu untuk menghargai emosimu, menghargai memorimu, menghargai perasaanmu, tapi jangan terjebak dalam pola atau siklus trauma yang sama. Jangan terjebak dalam coping mechanism yang sama. Gunakan transit yang ada ini untuk kamu, aku bisa bilang merevisi pandanganmu tentang hidup, pandanganmu tentang imanmu, bahkan pandanganmu tentang lautan, ocean, dan pandanganmu tentang harapanmu, pandanganmu tentang ketuhanan, hubungan atau intimasi yang kamu miliki dengan Tuhanmu, apapun agama dan kepercayaan yang kamu miliki. Refleksikan segala bentuk harapan, mimpi, dreams, goals. Apakah mungkin masih ada mimpi dan harapan kamu yang selaras dengan higher visions kamu, higher goals kamu, atau mungkin masih ada harapan atau keinginan yang sifatnya aku bisa bilang superficial, atau harapan dan keinginan yang actually they don't serve you anymore. Those dreams and those wishes or those goals, they existed based on your fear-based consciousness. Bedakan apakah keinginanmu dan harapanmu itu muncul dari landasan cinta kasih atau landasan harapan yang bukan untuk balas dendam atau untuk kamu cuma mau pamer atau cuma mau kelihatan baik. Bedakan. Dan mampukan dirimu untuk bisa dengan jujur memfokuskan diri pada harapan dan keinginan yang memang aku bisa bilang align atau selaras dengan misi jiwa kamu. Neptune itu adalah planet yang mengontrol tentang fantasi, ilusi, mimpi, harapan, bahkan seperti aku bilang tadi, ocean, lautan. Anggaplah transit ini atau periode ini kita gunakan selama beberapa bulan ke depan untuk reality check.
melihat dan memeriksa realita kondisi hidup kita secara jujur, betul-betul jujur. Prioritaskan self-care atau kebutuhan kamu untuk merawat dirimu sendiri, dan ini bukan hanya merawat tubuh atau physical body, tapi juga mental body, emotional body, dan spiritual body. Maksudku, perhatikan kondisi emosional kamu, spiritual kamu, you on the inside. Pay attention to that. Walaupun mungkin transit ini awal-awalnya akan membawa semacam confusion atau kebingungan yang buat kita entah kalut atau kebingungan arah hidup kita mau dibawa kemana. Aku pernah bilang tentang ini, dan aku sering bilang tentang ini dari tahun lalu. 2023 itu bisa terasa berat untuk teman-teman yang terbiasa kabur-kaburan dari luka atau terbiasa kabur-kaburan dari dirinya sendiri. Hati-hati jangan sampai kamu impulsif buat keputusan yang nantinya malah kamu sesali. Dan luangkan lebih banyak waktu untuk aku bisa bilang menyelam ke dalam diri, kenalan dengan dirimu sendiri, dan lihat true colors dari dirimu sendiri sebelum kamu pelan-pelan melihat true colors, atau aku bisa bilang versi diri sejati orang lain, dan juga yang paling penting dirimu sendiri. Berhenti untuk menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, atau bahkan menyalahkan orang lain atas rintangan atau kesulitan yang kamu hadapi. Karena transit ini akan membuka rose colored glass, atau membuka segala bentuk, aku bisa bilang ilusi, atau pandangan, beliefs, kepercayaan, atau segala hal yang kita pikir benar atau kita pikir terbaik buat kita. Retrograde itu bukan suatu hal yang mengerikan kok, bukan suatu hal yang menakutkan juga. Hanya saja memang segala bentuk transit retrograding planet apapun itu akan membantu kita untuk betul-betul melihat realita sebagai realita apa adanya, tanpa lagi ilusi atau ketakutan atau apapun. It is time to face the fears. Ya, aku sering bilang segala bentuk retrograding ini adalah waktu untuk kita berhadapan dengan luka dan ketakutan kita sendiri. Belajar jujur dengan diri kita sendiri. Pisces itu energinya sangat-sangat spiritual dan imajinatif. Aku bisa bilang ini waktu untuk kita mengasah imajinasi kita dalam cara yang realistis. Mengasah imajinasi kita dalam cara keep your heads on the clouds, but both feet still on the ground. Realistis, tapi jangan takut buat bermimpi. Bukan berarti kita impulsif atau gegabah juga. Karena Jupiter di Taurus, sebelum Jupiter retrograding, Jupiter di Taurus itu akan betul-betul membuat kita sadar. Transit Jupiter di Taurus selama 1 tahun ke depan sampai 25 Mei 2024 akan buat kita sadar apa yang sebetulnya betul-betul berharga dan mana yang tidak. Dan transit-transit retrograding planet yang sudah ada sekarang itu akan membuat kita sadar apa yang berharga dan mana yang tidak. Entah itu terkait koneksi, harapan, mimpi, atau apapun. Jadi apapun yang tidak selaras lagi atau apapun yang tidak that's not for our highest good. They don't exist for our highest good. They need to go. Ibaratnya when one door closes, another one has to open atau will be opened. Ketika Tuhan menutup satu pintu, pasti ada pintu lain yang dibukakan. Hanya saja transit-transit ini akan membantu kita untuk betul-betul yuk tutup buku yuk. Yuk kasih titik yuk untuk segala hal yang nantinya hanya akan merugikan kita dalam jangka panjang. Berhenti untuk melabeli dirimu sendiri sebagai korban. Karena teman-teman yang terbiasa, seperti aku bilang tadi, yang terbiasa kabur-kaburan dari luka, yang terbiasa melabeli diri adalah korban, atau terbiasa kabur-kaburan, escapism, atau victim mentality, punya victim mentality, I don't want you guys to get hurt, but you guys have your own free will too. Aku ngoceh-ngoceh panjang kali lebar udah mau 10 menit ini karena aku gak mau kalian sakit, tapi bukan kapasitasku untuk memaksakan diri menolong semua orang. Kalian harus menolong dirimu sendiri juga. Dan kamu harus menolong dirimu sendiri pada periode ini. Maksimalkan internal growth, internal work, maksimalkan self growth, self worth. Kenalan dengan shadow self kamu, berdamai dengan shadow self kamu, dan izinkan shadow self kamu mengajarkan kamu bagaimana caranya untuk keluar dari tendensi self sabotage. Aku bisa bilang sebetulnya transit ini sampai Desember Januari ini adalah waktu yang tepat untuk kita betul-betul belajar berkenalan, menyelam ke dalam diri.
cari tahu kelemahan kita, kekurangan kita, apa yang bisa kita evaluasi, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita improve. Belajar jujur sama diri sendiri, belajar jatuh cinta sama diri sendiri. Sembuhkan luka atau trauma lama yang masih membelenggu. Dan ini transit yang baik buat kamu, misalnya kamu tertarik untuk belajar astrologi. Kalau kalian tertarik, kamu bisa join dan daftar membership Illusion Presence, karena aku lagi rutin upload banyak konten-konten astrologi nih buat teman-teman pelajari untuk kamu bisa mengevaluasi dan berkenalan dengan dirimu sendiri menurut astrologi. Apalagi buat teman-teman yang belum terpanggil atau belum merasa butuh untuk entah konsultasi secara personal atau personal reading, entah dengan Illusion Presence atau dengan tarot readers atau astrologers lain. Toh aku tidak akan paksa siapapun untuk personal reading. Kamu bisa join dan belajar dari konten-konten yang Illusion Presence bagikan. Anyways, tapi transit ini adalah waktu yang baik untuk kamu misalnya mau energi check dengan astrologer kamu atau tarot readers favorite kamu. Silakan gunakan waktu yang ada ini dan periode transit ini untuk kamu betul-betul masuk dulu ke cangkangmu, masuk dulu ke pompongmu, dan beri kesempatan untuk dirimu bermetamorfosa. It's not the time for us to run, not anymore. Well, aku rasa cukup sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.